Halo semuanya, saya Cindy Sylvia Chandra. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Perekonomian Indonesia, kelas MJ 401. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Middle Income Trap. Middle Income Trap adalah keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Langkah kebijakan yang harus diambil pemerintah agar Indonesia bisa mengatasi middle income trap adalah kebijakan fiskal yang dapat diterapkan. 1. Kebijakan pengeluaran publik yang cerdas. Pemerintah meningkatkan pengeluaran pada sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan inovasi. Tujuan investasi ini adalah 1. Investasi dalam infrastruktur untuk membantu meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. 2. Investasi dalam pendidikan dan penelitian dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan inovasi negara. 2. Pembiayaan dan subsidi untuk industri berbasis pengetahuan. Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembiayaan rendah atau subsidi untuk industri berbasis teknologi. 3. Reformasi pajak. Pemerintah dapat mempertimbangkan penurunan tarif pajak untuk sektor-sektor yang dianggap strategis. Pajak yang transparan dan sederhana juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 4. Stimulus ekonomi dan insentif investasi. Pemerintah memberlakukan kebijakan stimulus ekonomi yang bertujuan untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang penting, mencakup insentif investasi seperti pemotongan pajak atau keringanan pajak untuk perusahaan yang melakukan investasi dalam penelitian. 5. Pengelolaan defisit dan utang publik. Pemerintah memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dengan memperhatikan defisit dan utang publik. Lalu kebijakan moneter yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah 1. Kebijakan suku bunga. Bank sentral menggunakan kebijakan suku bunga untuk mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi dalam perekonomian. Dengan cara menurunkan suku bunga pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong investasi dan pengeluaran konsumen untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. 2. Kebijakan nilai tukar. Untuk menjaga stabilitas mata uang negara, kurs yang stabil dapat menciptakan kepercayaan investor dan mendorong aliran investasi asing. 3. Kebijakan inflasi. Pengendalian inflasi adalah hal yang sangat penting dalam mengatasi middle income trap. Tingkat inflasi yang rendah dapat menciptakan stabilitas harga dan daya beli yang kuat bagi masyarakat. Bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga ataupun mengatur likuiditas untuk mengendalikan investasi dan inflasi. 4. Pemerintah mengawasi regulasi perbankan. Kebijakan utang luar negeri yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah 1. Peningkatan akses terhadap sumber pendanaan. Menggunakan kebijakan utang luar negeri untuk mengakses modal dari pasar keuangan internasional. 2. Penggunaan utang untuk investasi produktif, yaitu menggunakan utang luar negeri dengan bijaksana dan efektif. Mengarahkannya pada investasi produktif, yaitu digunakan untuk investasi jangka panjang pada sektor yang produktif. 3. Diversifikasi sumber pendanaan. Jadi, pemerintah tidak boleh bergantung dari satu sumber pendanaan saja. 4. Manajemen hutang yang hati-hati. Pemerintah harus memastikan manajemen hutang yang hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini meliputi pemantauan dan pengelolaan utang dengan memperhatikan rasio utang terhadap PDB, jangka waktu hutang, dan kemampuan pemerintah untuk membayar kembali utang tersebut. 5. Penguatan kapasitas fiskal dan institusi. Seiring dengan kebijakan utang luar negeri yang penting untuk memperkuat kapasitas fiskal dan institusi untuk mengelola utang dengan baik. Ini melibatkan peningkatan kemampuan pemerintah dalam perencanaan anggaran dan pengawasan penggunaan hutang, dan juga pengelolaan risiko keuangan. Institusi yang kuat dan transparan juga diperlukan untuk akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi dalam penggunaan dana utang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.